Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari jurusan Akuntansi kelas Akuntansi C 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah, yang dimana ada 4 pertanyaan di dalam nomor satu ini. Yang pertama yaitu klasifikasikan biaya di tabel termasuk ke dalam biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Yang pertama saya akan menjelaskan biaya tetap. Dari segi pengertian, biaya tetap yaitu biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Biaya ini adalah pasti. Biaya ini terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak. Biaya ini merubah harga satuan setiap unit. Jika unit yang diproduksi meningkat, biaya tetap per unit menurun. Begitupun sebaliknya, sehingga biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi, yang termasuk biaya tetap dalam tabel berikut ini yaitu adalah gaji eksekutif, yang dimana biayanya tetap dari kuartal 1, 2, dan 3 yaitu senilai 180.000. Untuk lebih lengkapnya kita menghitung yaitu 180.000 dibagi dengan 3 dengan per jamnya setiap kuartal, yang dimana hasilnya itu berbeda-beda karena jamnya juga berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan biaya yang termasuk biaya variabel. Dari segi pengertian, biaya variabel adalah biaya ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Selanjutnya, biaya variabel hanya terjadi ketika unit produksi. Kemudian biaya variabel tetap sama dalam produksi per unit. Yang perlu digarisbawahi adalah pada biaya variabel adalah biaya tetap sama dalam produksi per unit. Kemudian biaya yang termasuk biaya variabel, yang pertama itu bahan baku langsung. Bahan baku langsung yang dimana ini bahan baku langsung pada kuartal pertama itu bernilai 294.000. Kita bagikan dengan jam mesinnya itu pada kuartal pertama itu jam mesinnya 3.500 yang menghasilkan 84. Begitu juga dengan pada kuartal kedua, 336.000 rupiah dibagi dengan 4.000 per jam, sama seperti kuartal ketiga. Jadi di sini sama-sama mempunyai 84. Selanjutnya biaya yang termasuk biaya variabel yang kedua yaitu tenaga kerja langsung, yang dimana tenaga kerja langsung ini sama seperti cara mencari yang pertama 84 ini. Yang pertama 700.000 dibagi dengan 3.500 per jam yang hasilnya itu 200. Ini 200 juga pada kuartal kedua dan 3 sama-sama hasilnya 200. Begitu pula dengan gaji pramuniaga 364.000 dibagi dengan 3.500 per jam, 3.500 jam, yang dimana hasilnya itu 104. Begitu pula dengan gudang yang hasilnya sama-sama hasilnya 32. Jadi 84, 200, 104, dan 32 per unitnya itu sama-sama dari kuartal 1, kedua, dan ketiga. Jadi yang termasuk biaya variabel yang pertama yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, gaji pramuniaga, dan gudang. Selanjutnya saya akan menjelaskan biaya yang termasuk biaya semi variabel. Dari segi pengertian, biaya variabel atau biaya campuran adalah biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang sifatnya sebagian tetap dan sebagian lagi variabel.
biaya semi variabel berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi yang termasuk biaya variabel semi variabel yaitu adalah overhead pabrik, yang dimana um, pada kuartal 1 yaitu um, nilainya itu 100.000 rupiah dibagi dengan per jam mesin 3.500 sama dengan 28,57. Pada kuartal kedua itu 112.000 dibagi dengan 4.000 jam sama dengan 28. Sedangkan pada kuartal ketiga yaitu 126.000 dibagi dengan 4.500 jam sama dengan 28, yang dimana ini hasilnya 28 ini tetap sama, sedangkan pada kuartal 1 itu beda. Jadi pada overhead pabrik ini merupakan campuran karena hasilnya itu merupakan campuran dari biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B pada nomor 1, yaitu tentukan biaya overhead variabel per jam mesin dan total biaya overhead pabrik tetap per kuartal dengan menggunakan titik tertinggi dan titik terendah. Hal yang paling pertama itu kita mencari titik tertinggi dan titik terendah. Yang pertama adalah jam mesin. Karena ini jam mesin merupakan output, maka kita gunakan jam mesin. Jadi pada jam mesin ini yang tertinggi adalah pada kuartal ketiga itu senilai 4.500 jam. Sedangkan yang titik terendahnya dari jam mesin itu ada pada kuartal pertama itu dengan 3.500 jam. Setelah itu kita menganalisis pada tabel berikut, yaitu kita jumlah keseluruhan per kuartal. Nilai yang tertinggi dari jumlah keseluruhan per kuartal yaitu nilai yang tertinggi berada pada kuartal ketiga itu dengan nilai 2.196.000 dan titik terendahnya itu ada pada kuartal pertama dengan nilai 1.750.000. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa dilihat pada tabel berikut ini. Setelah kita mencari titik tertinggi dan titik terendahnya, yaitu kita mencari selisihnya, selisih dari jam mesin titik tertinggi dan terendah, selisihnya itu 1.000 jam. Kemudian jumlah keseluruhan per kuartal yaitu titik tertingginya itu 2.196 dan titik terendahnya yaitu 1.750.000 rupiah. Jadi selisihnya itu 446.000. Setelah itu kita bagi selisih dari jam mesin dan jumlah keseluruhan per kuartal yaitu 446.000 di mana 1.000 jam yaitu menghasilkan 446.000 per jam mesin. Selanjutnya kita mencari biaya overhead pabrik tetap per kuartal. Yang pertama kita menunjukkan titik tertinggi dari jam mesin maupun jumlah keseluruhan per kuartal. Jadi rumusnya itu biaya tetap sama dengan total biaya kurang biaya variabel. Total biayanya ini yang tertinggi itu 2.196 dikurang dengan 446.000 per jam mesin kali 4.500 jam sehingga menghasilkan 189. Kemudian kita mencari titik terendah. Titik terendah dari tabel yang tadi yaitu ada 3.500 jam dan jumlah keseluruhan total per kuartal yaitu 1.750.000 rupiah. Yaitu biaya, rumusnya itu sama seperti yang tingkat tertinggi
itu biaya tetap sama dengan total biaya dikurang biaya variabel. Total biayanya itu yang terendah itu 1.750.000 dikurang 446.000 per jam mesin dikali dengan 3.500 jam sama dengan menghasilkan 189.000. Ini mana titik tertinggi dan titik terendah mempunyai hasil yang sama, itu 189.000. Berdasarkan perhitungan biaya tetap tersebut terlihat bahwa baik menggunakan tingkat tertinggi maupun tingkat terendah, total biayanya tetap sama, yaitu 189.000. Hal ini sesuai dengan konsep biaya tetap, bahwa berapapun tingkat kuartal sepanjang masih dalam batas relevan, total biayanya tidak berubah. Selanjutnya rumus pertanyaan yang ketiga dari bagian 1 atau itu menentukan rumus biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu jika Y adalah total biaya, A adalah tingkat tetap, B adalah biaya variabel, dan X adalah tingkat output driver suatu kuartalan. Rumus biaya overhead pabrik yaitu, jadi Y adalah total biaya, jadi kita pertama tulis Y sama dengan A adalah biaya tetapnya, jadi ditambah dengan B adalah biaya variabel, X adalah tingkat output driver. Nilai dari A ini adalah kali total biaya, yaitu 189.000 yang didapatkan dari tingkat tertinggi maupun tingkat terendah. B merupakan biaya tetap. Biaya tetap itu merupakan pembagian hasil selisih dari jumlah kuartalan total dengan jam mesin sehingga menghasilkan 446 mesin dikali X. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 1 bagian keempat atau bagian D, yaitu jumlah anggaran dalam 4.200 per jam mesin untuk kuartal keempat. Jadi rumus yang sebelumnya ini yang didapat pada rumus biaya overhead pabrik. Jadi pada overhead pabrik itu kita turunkan pada untuk anggaran dalam 4.200 jam mesin, yaitu Y sama dengan A tambah BX. A ini merupakan total biayanya, maka total biayanya dari yaitu 189.000 dan 189.000 ini didapat dengan pada perhitungan titik tertinggi dengan titik terendah sehingga menghasilkan 189.000. Ditambah B ini ditambah B yaitu 446 per jam mesin, yang dimana 446 jam ini dibagi didapatkan hasil pembagian selisih dari jumlah keseluruhan per kuartal dengan selisih dari jam mesin sehingga didapat 446.000 per jam mesin dikali X tingkat output driver yaitu 4.200 per jam mesin sehingga dihasilkan itu yang pertama itu kita kalikan dalam kurung yaitu 446 dikali dengan 4.200 sehingga menghasilkan 1.873.200 rupiah ditambah dengan 189.000, maka hasilnya yaitu 2.600. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yang dimana pertanyaannya itu klasifikasikan beban pemeliharaan tersebut menjadi biaya tetap, biaya variabel dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang pertama itu pada tabel berikut ini kita turunkan. Setelah kita turunkan, kita menghitung total jam mesin, yaitu total dari jam mesin yaitu 13.000 jam. Setelah kita menghitung totalnya, yaitu kita menghitung rata-rata. Jadi cara menghitung rata-rata rata-ratanya itu 13.000 dibagi dengan banyaknya bulan yaitu 4, maka menghasilkan rata-ratanya itu 3.250 jam. Setelah itu kita kolom ketiga itu beban pemeliharaan, sama seperti jam mesin kita totalkan terlebih dahulu, yaitu totalnya itu 8.900.000 rupiah
dibagi dengan jumlah bulannya yaitu ada 4, maka kita ada bagi 4, maka hasilnya itu Rp2.225.000. Setelah itu kita membuat kolom X atau kolom keempat, yaitu kolom X ini didapat pada perhitungan kolom 2 dibagi dengan rata-rata dari jam mesin itu sendiri, yaitu 3.250. Yang pertama itu pada bulan Januari yaitu jam mesinnya itu 2.500 jam mesin dikurang dengan rata-ratanya itu 3.250 jam, maka menghasilkan minus 750.000. Selanjutnya yaitu pada bulan Februari yaitu 3.000 jam menghasilkan 3.000 jam dikurangkan dengan rata-ratanya itu 3.250, maka hasilnya yaitu 250.000. Pada bulan Maret yaitu 4.000, yaitu pada 4.000 jam dikurang dengan 3.250, maka 750. Pada bulan April yaitu 3.500 dibagi dengan 3.250 menghasilkan 250. Setelah kita dapat semua, maka kita hasilkan yaitu 0. Jadi di sini saya apabila minus saya kasih dalam kurung karena untuk membedakan yang mana negatif yang mana positif. Selanjutnya saya beralih pada kolom kelima yaitu pada kolom X. Sama cara mencari pada kolom X sebelumnya yaitu kolom ketiga dibagi dengan rata-ratanya, yaitu pada bulan Januari yaitu Rp1.850.000 dikurang dengan rata-ratanya yaitu Rp2.225.000, maka menghasilkan minus Rp355.000. Pada bulan Februari nilainya itu Rp2.100.000 dikurang dengan Rp2.225.000, maka hasilnya itu minus Rp125.000. Selanjutnya pada bulan Maret itu Rp2.600.000 dikurang dengan Rp2.250.000, maka menghasilkan Rp375.000. Begitu juga dengan pada bulan April yaitu Rp2.350.000 dikurang dengan rata-ratanya itu Rp2.225.000, maka hasilnya itu Rp125.000. Jadi pada bulan Januari dan Februari itu hasilnya minus, jadi saya dalam kurungkan. Setelah itu saya menghitung total keseluruhan dari kolom kelima atau kolom Y, yaitu hasilnya 0. Selanjutnya yaitu kolom ke-6 atau X kuadrat. X kuadrat itu merupakan dari bulan Januari, Februari, Maret, April yang dikuadratkan, yaitu minus Rp750.000 dikali dengan minus 750 dikali dengan minus 750, maka menghasilkan Rp562.500.000. Selanjutnya yaitu pada bulan Februari yaitu minus 250 dikali dengan minus 250, maka menghasilkan 62.500. Selanjutnya yaitu pada bulan Maret yaitu hasilnya yaitu pada kolom X itu 750 dikali dengan 750, maka menghasilkan Rp562.500.000. Pada bulan April yaitu
kalikan dikuadratkan itu 250 dikali dengan 250, maka menghasilkan 62.500. Selanjutnya yaitu pada kolom ketujuh yaitu kolom X dan Y. Kolom X dan Y ini merupakan hasil perkalian dari kolom keempat dan kolom kelima. Kolom yang pertama itu minus 750 dikurang dengan minus 375.000 rupiah, maka menghasilkan 281.250.000 rupiah. Selanjutnya pada bulan Februari yaitu minus 250 dikali dengan dibagi dengan 125.000 rupiah sama dengan itu hasilnya itu 31.250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pada bulan Maret yaitu 750 dikali dengan 375.500, hasilnya itu 281.250.000 rupiah. Selanjutnya begitupun dengan pada bulan April yang hasilnya itu 31.250.000 rupiah. Setelah kita dapat semua ini, maka kita totalkan itu hasilnya itu 625 juta. Setelah itu selanjutnya apabila kita selesai mencari X, Y, X kuadrat dan X, Y, maka kita mencari biaya tetap dan biaya variabelnya. Untuk yang pertama kita mencari biaya variabel yang rumusnya B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma XY. Jadi sigma XY itu kita lihat pada hasilnya yaitu XY itu ada 625 juta ribu rupiah. Sigma dari X kuadrat yaitu 1.250.000 rupiah. Kita bagikan yaitu maka menghasilkan itu 500.000 rupiah. Jadi biaya variabelnya yaitu 500 rupiah. Selanjutnya kita mencari biaya tetap. Rumus dari biaya tetap yaitu A sama dengan Y rata-rata kurang B dalam kurung X rata-rata. Y rata-rata itu kita dapat pada rata-rata dari beban pemeliharaan. Sedangkan X rata-rata yaitu kita didapat pada rata-rata dari jam mesin yaitu 350 jam. Selanjutnya itu kita masukkan nilainya yaitu Y rata-rata yaitu RP yaitu 2.225.000 rupiah. B-nya tadi yaitu 500.000 rupiah dikali dengan 325 jam, maka hasilnya yang pertama itu yang dikali yaitu 500.000 dikali dengan 350 jam, maka menghasilkan 1.625 dikurang dengan Y rata-ratanya yaitu 2.225.000 rupiah dikurang dengan 1.625.000 rupiah, maka menghasilkan 600.000 rupiah. Maka hasil dari biaya tetap yaitu 600.000 rupiah. Setelah itu kita mencari total biayanya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Total dari A ini tadi itu 600.000, sedangkan BX-nya itu 500. Jadi kita tambahkan yaitu 600.000 tambah 500, maka menghasilkan itu 600. Maka hasilnya itu 600.500 rupiah. Jadi
itulah pembahasan uh, mengenai metode titik tertinggi dan titik terendah dan metode kuadrat terkecil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.